Jadi kalau Anda installnya sampai di sini berhasil, maka Anda bisa memasang cloud-nya. Memasang cloud-nya ini kita install ini ya. Oke ya, mari kita praktek lagi ya, kita melihat dulu hasil tugas Anda. Salah satunya ini ya, Muhammad Ali ya, kita cek tugasnya sudah selesai atau belum ini. Ya, oke. Ubuntu, oke. Udah ya, ini satu aja ya. Ini server apa ini, 32 ya, 64 bit ya. Oke, 4. Oke, ini kayaknya punya Pak Suhut ya. Bukan Pak, itu punya saya Pak. Iya. Oke. Oke, jaringan apa ini? Jaringan push ya. Jaringan apa ini? Networknya oke. Oke. Udah ya. Oke ya. Intinya berhasil. Baik ya, udah bisa ya. Mari kita explore sekarang ya. Ini saya lihat yang satu saja, untuk yang lain-lain mungkin kurang lebih sama ya. Kurang lebih prosesnya, karena memang prosesnya demikian ya. Untuk wizard ya, wizard. Sekarang kita bahas mengenai ini apa namanya, cloud-nya tadi ya. Kembali lagi saya jelaskan, di sini saya menggunakan jaringan kampus ya, WiFi ya, pakai WiFi. Kemudian di tempat saya ini sudah ada beberapa sistem yang sudah ada ya, jalan semua, cloud-nya juga sudah berhasil diinstal. Kita pilih salah satu di antara ini ya. Misalnya saya pilih yang ini ya, ini oke, kita jalankan. Ini terbridge ya, terbridge. Kita menggunakan terbridge jaringan V. Ini kok install lagi ini? Oh, salah berarti ya. Kita matikan dulu deh mesinnya. Di sini kita supaya nggak install lagi, kita setting ulang ya, setting ulang untuk jaringannya. Sorry ya, penyimpanan tadi ya.
Nah, ini masih ada ISO-nya, kita lepas ISO-nya ini ya. Nah, kita lepas, kita hapus cantolannya ini. Nah, nanti dia masuk ke sini ya. Oke. Nah, kita jalankan. Ya, ini berhasil masuk. Cuma kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau ada pertanyaan nanti tolong ditulis ya di komentar ini ya, karena saya nggak dengar suara Anda, nggak muncul suaranya di sini ya. Nah, speakernya nggak keluar. Ini tolong ditulis di sini. Oke. Baik, localhost login. Karena loginnya lupa ini apa ya. Mudah-mudahan nggak lupa, sudah berhasil ya. Ini kita pakai yang versi baru. Kita coba cek IP-nya. Nah, kita dapat IP kelas A, ini kelas IP apa namanya, Wi-Fi ya, jaringan Wi-Fi. Kita cek juga di komputer ini ya, komputer saya ini buka CMP. Jadi di sini ada dua komputer ya, dua komputer, satunya virtual Linux ini sebelah, satunya juga Windows ya. Sekarang kita cek dari Windows berapa IP-nya, karena IP-nya berubah-ubah ya. Nah, ini kita menggunakan jaringan Wi-Fi ya, Wi-Fi, kemudian IP-nya 10, 20, 14, 36. Nah, kita ping punyanya Linux ini 10, 20, 14, 138. Nah, kita ping 10, ini satu satu subnetting 40, 14, 138. Nah, ada play ya. Ini ada komunikasi, kita pancing juga di sini ya, ping supaya ada komunikasi. Ini sudah ada komunikasi sih ya, 20, 14, berapa tadi, 36 ya, semuanya kedua-duanya saling komunikasi. Kita sekarang buka browser ya, panggil Nextcloud-nya ya. Kita panggil Nextcloud-nya. Kita buka browser di sini. Kita 10, 20, 14, 138. Ya, ini ya. Jadi code-nya udah jalan di server satunya. Sekarang kita install ya, kita install ini pemasangan. Nah, pemasangan kita install. Installnya saya beri nama Subura ini. Kita daftarkan dulu ya akun kita sebagai admin. Create admin account. Berarti kita buat password untuk admin pertama kali ini ya. Baik password, karena passwordnya mudah banget gitu ya, jelek ya udah nggak apa-apa deh, sementara ini untuk develop gitu ya.
Kemudian di bagian bawah ini ada dokumentasinya. Kalau kita mau melihat dokumentasi, kita bisa klik ya sebelahnya ini supaya kalau ada something wrong gitu ya, kita bisa merujuk pada ini ya. Nah, ini caranya untuk menginstalasi ya SSL gitu ya. Semuanya sudah ada di sini. Ini biarkan aja di sebelah supaya bisa kita merujuk nanti kalau kita mau nambah-nambah gitu ya. Ini ya semuanya sudah ada, pakai Trunas, pakai install script dan sebagainya. Pokoknya keren banget lah gitu ya. Baik, kita buat ini username, kemudian password, kemudian klik install. Nah, proses installnya mungkin agak sedikit memakan waktu ya. Kita sambil ngopi-ngopi ya di rumahnya masing-masing. Ngopi-ngopi sambil apa kayak yang ibu-ibu, yang mama, yang mbak-mbak ya, silakan dibantu sambil ngobrol. Karena waktunya mungkin agak lumayan ini ya, kira-kira 5 menit lah, nggak sampai 5 menit kok. 5 menit kok masak pak ya, sambil apa pak, ngulek-ngulek ke apa gitu ya. Oke ya, ntar saya matikan dulu wajah saya supaya nggak kelihatan. Supaya nggak gerak. Ini prosesnya ini kita tunggu ya, dia lagi install ke server. Servernya di mana yang tadi ya, di Linux tadi ya, virtual. Kemudian jalurnya kan karena ada di private ya, di kampus ya, ini di kampus ini ya. Nah, jalurnya di kampus dipakai IP kampus. Jadi selama terhubung ke kampus ini, maka saya bisa mengakses nantinya cloud ini ya, pakai lewat HP saya, misalnya gitu ya. Jadi enak ya, kita bikin server sendiri di sini di kampus. Jadi kalau kita mau bikin cloud sendiri, bawa laptopnya masing-masing gitu ya, kita taruh di kampus, taruh di jaringan kampus, jadikan server di situ, terhubung ke WiFi ya, terhubung ke WiFi, maka kita bisa menggunakannya sebagai server ya. Enak kan ya. Nah, cuma ya gitu, karena jaringannya ini kita pakai jalur umum, terus kemudian kelasnya kelas A ini ya. Jadi kelas yang diberikan oleh Mikrotik ya, Mikrotik ini lewat jaringan Mikrotik ya. Ini banyakkan memang kelas-kelas yang apa nggak cocok sebenarnya untuk jaringan lokal. Kenapa nggak cocok? Karena kelas A itu gede banget gitu ya, jalurnya itu luas banget. Ini kelasnya punyanya internet gitu ya. Jadi nggak cocok untuk komunikasi seperti ini, sehingga lambat kayak gini ya, prosesnya kadang lambat gitu ya. Walaupun lambatnya itu ya ada pengaruhnya juga dengan server apa namanya, perangkat keras kita, spesifikasinya. Tapi jaringan itu juga penting ya, penting banget karena jalurnya yang cukup luas ya, itu yang akhirnya jalurnya ya begitulah. Luas juga. Tapi kalau pakai IP kelas C ya, 192, 168 itu ya, nah, insya Allah lebih cepat gitu ya. Mungkin kecepatannya juga nggak terasa juga ya, dengan yang ada ini ya. Ini ya, belum coba itu ya. Nah, silakan dicoba masing-masing ya. Nah, ini sudah selesai ya, kita diberi apa namanya, save ini ya, kita nggak usah save ya, itu rubah-rubah. Nah, langkah berikutnya adalah kita diberi rekomendasi ini, install rekomend apps. Jadi di dalamnya ada apps. Di dalam Xcloud ini ada apps-nya banyak ya. Kayak ada Play Store gitu ya, Play Store, apps Store. Nah, kita install aja sesuai dengan rekomendasi ini, karena satu-satunya kalau versi gratis ini kita diberi yang ini ya, satu aja.
Oke deh, mau nggak mau kita pencet gitu ya. Mau nggak mau kita pencet, ya udah deh, masuk deh. Iya, eh, berhasil ya ini ya. Jadi berhasil Nextcloud Hub 2 nih. Nah, jadi Hub Nextcloud ini cloudnya ini udah jalan. Kita abaikan dulu ini ya, non secure ini ya, SSL-nya kita abaikan dulu, nanti belakangan deh kita instalasi SSL-nya. Jadi berikutnya adalah ini ya, ini Nextcloud Hub, posisinya kita next. Ya, next berikutnya kita diberitahu tentang fasilitas apa aja yang ada di dalam Nextcloud ya. Ada yang bisa digunakan untuk store your dokumen atau dokumen-dokumen kita bisa kita simpan di dalam direktori ini, kalender juga, kalendernya juga sinkron ya, kontak, foto dan sebagainya, semuanya kita bisa simpan ke dalam cloud kita. Kemudian kita next berikutnya, apa di bawah ini, learn about Nextcloud. Nah ini kalau kita perhatikan linknya ada di nextcloud.com ya. Oke deh, kita sudah sedikit tahu ya. Kemudian berikutnya adalah find more than 100 APPS. Apa itu? Ya banyak APPS yang sudah disediakan oleh Nextcloud ya, sehingga kita bisa menginstalnya lewat Nextcloud App Store ini ya. Banyak kan ya, berarti gratis. Dimana itu App Store-nya? Di sini kita klik App Store ya. Oh ini sudah masuk di dalam ya, ini ya, kita bisa masuk di dalamnya ini. Nah ini App Store-nya ya, banyak tadi ya. Ada berapa ini? Nanti kita aktifkan semuanya bisa ya. Oke. Communication Nextcloud Talk gitu ya. Bisa ada apa namanya, kayak WhatsApp yang ada talknya itu. Dulu ada namanya apa ya, namanya talk itu ya, apa ini? Aplikasi yang untuk komunikasi yang diinisiasi oleh Yahoo Messenger dulu ya, Yahoo Messenger. Kemudian muncul yang lain-lain, Google Talk gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang pada bergeser ya, adanya Facebook ya, Facebook sama WhatsApp populer ya, paling populer. Kemudian ada IG ya, IG apa itu IG, Instagram ya. Kemudian ada juga Twitter ini yang jarang digunakan tapi powerful juga ini Twitter itu. Jadi medsos ini sudah juga memiliki aplikasi komunikasi ini ya. Kalau kalender ini juga hampir semuanya sudah ada. Collaboration APPS, dokumen editing, ya ini yang kita nanti akan coba install ya. Saya kemarin belum menemukan ini di mana ini installnya ini ya. Kemudian security authentication, security, fitur-fitur security seperti two factor authentication ya, SSO, single sign on ya, SSO itu single sign on. Jadi kita punya username dan password yang bisa kita gunakan untuk sign on untuk banyak aplikasi, nggak perlu lagi login lagi. Misalnya Anda pakai ini ya, Sima apa Siang ini ya. Anda cukup pakai single sign out, pakai loginnya email Anda ya. Kan loginnya masukkan ID kita ya sama passwordnya sendiri, terpisah ya. Jadi kalau pakai Gmail kan enak ya, tinggal klik langsung masuk ke sini juga ya. Nah, itu single sign on ya, single sign on. Kemudian ada many other like music player, password manager, Kanban, download manager dan sebagainya. Ini luar biasa banyak ya, versi gratis padahal ya. Jadi kita explore ya.
Ini app store yang kemarin saya masih belum menemukan ini apa namanya app store-nya. Tapi yang saya jelas tadi bagiannya itu saja. Berikutnya adalah bagian ini ya, desktop app ya. Desktop app ini yang khusus untuk desktop ya. Jadi kita bisa install ini ya. Nah, kita coba ya install ya ini ya. Kita coba ya install di Windows nih. Nah, ini ya. Nextcloud install ya, ini untuk for desktop ya, for desktop. Oh, juga ada integrasinya ya, integrasi untuk browser. Jadi kita bisa menggunakan browser kita, nanti diintegrasikan dari desktop dengan itu ya. Kita explore ya ini ya, kita explore ya. Wah, luar biasa ini. Saya rasa gede banget ini ya fasilitasnya ya, Nextcloud. Ya, kita explore dulu ya fungsi-fungsinya ya, supaya kita tahu lah ya, explore bareng-bareng. Ini tugas Anda adalah, tugas berikutnya adalah menginstalasi ini ya, menginstalasi. Kalau kemarin kita menyiapkannya saja ya, tugas sebelumnya kita menyiapkannya saja seperti ini ya. Tadi sudah ditunjukkan oleh teman Anda. Menyiapkan, kalau sudah siap maka berikutnya adalah instalasi. Nah, instalasi tinggal melanjutkan saja ya. Nah, instalasinya nanti ini ya, kurang lebih kita explore. Jadi kita pasang dulu ini ya. Kemudian menghubungkannya dengan banyak perangkat ya, dengan banyak perangkat. Jadi kita explore, kemudian kita hubungkan dengan banyak perangkat. Salah satunya menggunakan HP Anda ya, HP Anda apakah bisa mengakses server yang sudah Anda buat ini ya. Mau dibuat di jaringan kampus juga bisa, atau di jaringan kantor juga, kantor Anda bisa, juga melalui rumah. Misalnya kalau Anda bangun lewat IndiHome atau XL Home Anda ya. Sementara dua itu yang mungkin lebih populer ya. Kemudian kalau ada yang pakai apa namanya, yang lain-lain ya, yang khusus-khusus itu yang agak mahal juga bisa, silakan ya, dipersilakan semuanya. Oke, sudah kita download, kita install sekarang. Nah, aplikasi ini aplikasi Nextcloud ya. Ya, 64 bit. Apa aja yang ada di dalamnya? Integrasi for Windows Explorer. Oh, bisa diintegrasikan dengan Windows Explorer. Kemudian dijalankan melalui startup dan bisa muncul di bagian desktop. Oke. Kemudian disk usage-nya berapa ini? Punya saya available, oh tinggal sedikit ya punya saya. Nggak pernah ngecek ya. Install aja itu 71 GB. Yang dibutuhkan hanya 400 MB aja. Nggak sampai, oh masih available ya. Available, next. Kemudian di-install. Oke. Mana tadi? Ini ya. Sementara yang ini kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Kemudian habis ini juga kita install, coba punyanya Google Play ya. Nah, Google Play ini ada apa namanya, Nextcloud yang versi Android ya, versi Android. Jadi kita install yang versi apa namanya, Windows ya, Windows kita versi Android. Yang ini saya nggak punya, ini apa ini, Android ini. Kemudian ini juga saya nggak punya ini ya, mahal banget ini ya. Tapi bisa juga available ya, boleh ya, Anda bisa menggunakan itu. Kemudian connect your calendar, ini penting juga ini, kalender. Kemarin install apa ya, saya butuh kalender, dia minta connect ke kalender, kontak
cetak juga ini. Biasanya ini terhubung ke akun kita ya, akun Google ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan akses file via WebDAV nih. Ya, sudah selesai, finish ya. Kita launch. Ya. You must restart your system. Waduh, di restart dong. Enggak juga deh. Jangan restart, nanti putus semua ya. Kita abaikan ya, no. Oke, berikutnya keep your data secure. Ya, oke. Host your own server. Sebenarnya saya punya akun Nextcloud ya di .com ini. Saya nggak pakai dulu ini ya. Ini pakai yang host your own server ini. Nah ini ya diarahkan ke sini dia. Jadi ternyata ada agak panjang ya ceritanya ini ya. Kita sementara abaikan dulu ya, installation on Linux requested. Ini kita abaikan dulu ya. Penting kita jalankan dulu. Nanti baru kita lakukan konfigurasi lagi ini. Nah ini kita masih menggunakan installation wizard nih, quick start nih ya, pakai ini. Sedangkan untuk command line, nah ini command line-nya banyak sekali. Di antaranya salah satunya ini ya, termasuk agak rumit. Butuh waktu ini ya, butuh waktu kita oprek-oprek. Ya, kita buat yang ini aja deh. Oke deh, kita lanjutkan lagi sini ya. Kita tunda dulu ini ya, karena agak panjang. Ini ya, create a provider. Saya belum tahu langkahnya ini. Apa pakai ini, apa pakai itu ya. Kita ini harus daftar dulu ya. Jadi kita dulu ya, kita tunda dulu. Kemudian nanti pakai Android kita coba belakangan dulu ya. Penting jalan dulu ya, jalan dulu. Nah waktunya memang mepet. Setelah kita next, start contributing. Nah ini kalau Anda mau kontribusi ke komunitasnya Nextcloud. Jadi Nextcloud ini dibangun oleh komunitas juga ya. Jadi ada Nextcloud ini adalah turunan dari OwnCloud ya. OwnCloud itu dulu pengembangnya OwnCloud itu adalah yang keluar itu kemudian membuat Nextcloud ya. Tahu saya demikian ya. Jadi biasanya kalau keluar itu ada something wrong, tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai. Mereka saling berbeda pendapat gitu ya, berbeda pendapat, berbeda ideologi, berbeda ide, gagasan gitu ya. Sehingga salah satu ingin mewujudkan gagasannya sendiri-sendiri. Nah, salah satunya ini ya. Kemudian Nextcloud berubah. Sehingga ini yang mungkin banyak digunakan oleh komunitas ya. Kemudian di dalam Nextcloud itu ada 3 user ini ya. 3 user. User pertama adalah user manual, user biasa ini manualnya dikasih juga ini. Kita buka aja semuanya ya. Nah, ini untuk user manual. Penting ini ya. Nah, ini user manual kita baca di sini, ini petunjuk-petunjuk untuk pengguna biasa. Jadi ini petunjuk-petunjuknya Anda pelajari di sini ya, apa itu group where, file synchronization, kemudian talk ya, setting your preference dan lain sebagainya. Kemudian ada user admin ya, user admin yang sudah dibuat tadi ya. Nah, user admin ini juga Anda perhatikan ini ya. Jadi instalasi, server konfigurasi ini penting juga ya. Kemudian Nextcloud konfigurasinya penting juga, ini kita setup ya. Kemudian apps management luar biasa ini ya, manajemen untuk aplikasi ya. Jadi kita bisa nanti tambahkan lagi gitu aplikasinya dari yang sudah ada dengan tambahan lagi gitu ya. Kemudian user management ini mengelola banyak user nantinya ya. Jadi Anda langsung bisa melakukan banyak setup di sini, luar biasa ini ya, yang disediakan oleh Nextcloud ya. Jadi banyak sekali materi tentang Nextcloud, tapi kita cukup belajar untuk installnya ini dulu ya. Instalnya dulu, kan nggak install nggak tahu nanti ya.
Berikutnya adalah user untuk developer. Nah, user untuk developer ini juga jangan diabaikan ya. Nah, user untuk developer ini untuk mengembangkan fungsi-fungsinya, basic konsep gitu ya. Kemudian ini basic konsepnya membangun ini request lifecycle, routing ya, dependency injection, pengamanannya ya. Bahkan sekarang muncul ini apa namanya cloud forensik digital yang basisnya cloud ya. Ini karena banyak kejahatan yang dilakukan di cloud ya, mesin-mesin cloud, kemudian sulit untuk dibongkar bukti-bukti kejahatannya. Ini berbahaya sekali kalau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, teroris gitu ya. Penting banget itu melacak. Sekarang makin canggih ya. Nah, ini karena itu ya banyak sekali ilmu terkait dengan cloud ini ya. Jadi inilah fungsi-fungsinya luar biasa kan, banyak ya. Apakah ini semua dibahas ya? Gak cukup kuliahnya ini dibahas semuanya. Nah, artinya ini banyak kesempatan bagi kita untuk terjun mendalami Nextcloud, mendalami cloud ya, cloud computing ya. Nah ini ya, kemudian APIs ya, baik Android, WebDAV, API, Login.Flow dan sebagainya, semuanya ini adalah ada di Nextcloud. Kita biarkan dulu ini ya link-linknya, kalau bisa kita simpan ya, kita simpan link-linknya karena banyak kita bisa explore di dalamnya. Ya, oke. Berikutnya kalau kita mau ingin terlibat di dalam forum pengembangan Nextcloud, Anda bisa ikut forum ya. Forumnya ada di sini. Jadi ini makin lama makin berkembang. Kalau dulu mungkin saya lihat gak begitu kompleks seperti saat ini ya. Nah ini diskusi-diskusi yang terjadi 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Artinya apa? Artinya aktif terus ini ya, hari-hari ya. Hari-hari aktif terus ya. Ubuntu ini bisa diinstal pakai ini, Netscape dan sebagainya, keren kan ya. Ini kalau kita ada kesulitan kita bisa diskusi di sini ya. Kita terlibat untuk mengembangkan. Gak hanya sekedar menggunakan, tapi kita juga bisa ikut terlibat mengembangkan. Ya bahasanya tentu saja bahasa Inggris ya, kan. Kemudian Network IRC, kalau Anda menggunakan IRC juga bisa ini ya. Apa itu IRC ya? IRC forum-forum diskusi ya, channel-channel chat biasanya ya. Nah, saluran atau kanal-kanal chatting menggunakan IRC. Nah, itu ini IRC itu zaman dulu ya. Sekarang lebih orang menggunakan yang baru ya, kanalnya. Silakan dimanfaatkan ini ya. Jadi ini sumber-sumber yang bisa kita dapatkan informasi tentang Nextcloud ya, dari semua ini, dokumentasinya juga bisa kita explore di sini. Ini ya penting banget. Jadi Anda nggak perlu tanya-tanya, waduh nggak sulit untuk tanya misalnya. Ini dari sini semua sudah bisa ada petunjuknya. Artinya apa? Ini ke depan insya Allah akan banyak yang menggunakan Nextcloud ya. Nextcloud itu prospeknya bagus di masa depan. Start using Nextcloud ini oke, start. Nah di sini kita begitu start ya, kita akan disapa oleh Nextcloud ya. Good morning ya, good morning ya, selamat pagi gitu ya. Karena ini pagi ya. Sebenarnya ini siang, siang mas. Di atas ini ya ada dashboard, ini dashboardnya, kemudian ini file-file yang akan kita biasa temukan ya pertama kali. Nah, file-filenya ada di sini, file-filenya. Nah ini file-filenya masih dalam bentuk file aplikasi open source ya, simple ODP, itu berarti aplikasi presentasi ini ya, file ya, file presentasi simple tentang Nextcloud yang bisa kita buka menggunakan PowerPoint, PowerPoint atau OpenOffice ya, OpenOffice Presentation. Kemudian invoice, di sini ada file ODT. Ya, kita lihat di sini ODT itu file kayak Microsoft Word ya, doc gitu ya.
tapi dibuka menggunakan Open Office dokumen doc ya. Teks T itu teks ya kurang lebih ya. Open Office teks. Jadi bisa dibuka menggunakan Microsoft Word itu ya. Kemudian ada PDF ini Reason to Use dan MD. MD ini apa itu? Product Plan. Ini file untuk manajemen produk. Manajemen produk. Tahu ya? Kalau di Ubuntu itu ada manajemen proyek ya, pakai planner gitu ya. Manajemen proyek. Jadi kalau kita mau bangun perangkat lunak menggunakan aplikasi itu. Nah, sekarang ada manajemen produk. Ini juga untuk manajemen proyek juga sebenarnya, tapi enggak lebih dari manajemen proyek ya. Dia lebih mengutamakan produk. Produknya harus berkualitas, harus sesuai, harus begini dan begitu gitu ya. Jadi produk ini lebih banyak diperhatikan. Oleh karena itu dia disediakan di sini menjadi rekomendasi. Kemudian ada SWOT analysis whiteboard. Ini SWOT whiteboard ini seperti analisis ya. Whiteboard itu papan tulis ya, jadi bisa digunakan untuk gambar-gambar, desain-desain itu analisis ya, diagram-diagram. Readme juga teks ya. Kemudian diagram ODS ini file UDS itu file spreadsheet ya, diagram dan table. Open Office dokumen spreadsheet UDS. Jadi spreadsheet ini kayak Excel lah. Jadi kalau dibuka pakai Excel. Jadi ini adalah file-file contoh yang bisa dibuka menggunakan Open Office ya, atau Office yang ada kita. Ini recommended files ya sementara. Kemudian ini juga kemudian di sebelah sini ada foto ya. Foto ini apa itu foto? Foto ini yang bisa kita lihat dari dokumen-dokumen foto yang sudah tersedia ya. Ini kalau kita klik di sini kita akan diberikan foto-foto yang sudah ada di sana. Perlu diketahui foto-foto ini memiliki lisensi ya, lisensi sama seperti musik gitu ya. Musik itu sekarang banyak yang berlisensi ya. Di YouTube itu dia menyediakan audio library yang gratis ya, gratis. Tapi kenyataannya sekarang muncul lagi notifikasi kalau itu sekarang nggak gratis, atau muncul pengarangnya di situ sudah ada hak ciptanya itu. Jadi aduh nggak gratis dong, kena dong iklan-iklannya nanti ngalir duitnya ke pencipta kalau ada lagu-lagunya itu. Bahkan kemarin saya waktu bikin presentasi ini ya, presentasi tutorial itu kalau siang, kalau di kampus itu ada, kebetulan kampus kita itu dekat dengan masjid ya, masjid besar di sebelah ini. Itu kalau siang mau menjelang sholat gitu ya, menjelang azan itu ada ngaji-ngaji kan ya. Nah, ngaji-ngaji itu ternyata memiliki lisensi suara orang ngajinya itu dari rekaman ya. Nah, dari rekaman yang ternyata ada lisensinya di situ. Jadi video saya itu akhirnya muncul di situ notifikasi dari YouTube ya, bahwa Anda menggunakan audio yang memiliki lisensi. Saya lihat di situ, ada notifikasi ya, aduh, nggak sengaja karena padahal suaranya pelan banget gitu ya, nggak begitu dengar juga ya, kecil banget, tapi oleh YouTube itu diidentifikasi ada di bagian menit sekian sampai menit sekian. Nah itu hati-hati. Sekarang lebih aman tuh nggak pakai musik latar ya, itu lebih aman kalau pakai YouTube sekarang. Kenapa? Karena itu akan, kalau Anda YouTuber yang kontennya penghasilannya dari konten itu, maka mau nggak mau begitu ada muncul itu, Anda akan penghasilannya lari ke tempat lain. Nah, sebelum Anda ganti ya suaranya ya, diganti, bisa diganti juga. Google memberikan fasilitas untuk mengganti suaranya itu. Nah, suara latar belakangnya. Kalau saya ganti, suara saya jadi hilang gitu ya. Jadi sambil saya
saya ngomong ini suara ngaji-ngaji itu juga ternyata ada jadi latar belakang. Nah itu ya. Baik, kita coba ya sekarang salah satu dari fungsi ini ya. Jadi kalau file-file ini kita buka gitu ya, itu harusnya nggak boleh download ya, karena seperti ini ya. Begitu saya klik ini dia harus muncul gitu ya. Muncul di mana? Di aplikasi ini ya, di aplikasi klub ini ya. Nah, jadi gini muncul seperti ini berarti fungsi untuk apa namanya menampilkan foto jalan. Nah ini ya. Sekarang saya mau menampilkan apa namanya video. Nah, kalau PNG ini sudah ini file-file. Nah ini file video Nextcloud ya. Kita klik video, oh videonya jalan juga ya. Nah ini video. Jadi saya nggak perlu lagi nginstal aplikasi video ya. Ini jadi Nextcloud-nya ini jalan. Ya. Kemudian apalagi di sini dokumen. Kita cari dokumen ya, file. Kita klik file. File itu apa aja isinya, kita cek all file ya, all file ini dari simple ODP ya. Nah, ODP ini presentasi atau PDF ini ya. Oke deh, kita buka dulu yang mana, yang kecil aja filenya ini ya. Ya ini PDF jalan ya, nah, PDF nya jalan, kita nggak perlu lagi install PDF ini, berarti ini berhasil nih. Nah ini udah berhasil buka file PDF. Tapi kalau Anda klik tadi itu diunduh, berarti nggak jalan. Artinya Anda harus jalankan fungsi-fungsi aplikasi itu semua. Kemudian Anda klik Nextcloud ini, ke video juga jalan. Oke ya. Kemudian kita buka file ini Office sekarang. File Office. Office ini kalau diklik terbuka enggak ya? Kita jalankan, ini terbuka ya. Office simple, ini presentasi ya ini. Kalau presentasi kita buka, caranya buka gimana dong? Unduh ini harus dijalankan ya, harus jalan di sini presentasi. Sama seperti kalau Anda buka apa namanya Dropbox gitu ya, Dropbox Anda klik itu langsung dia jalan presentasinya, atau pakai Google Drive gitu ya. Google Drive itu langsung bisa menjalankan. Itu juga dengan ini ya. Nah, kalau di sini begitu kita klik di sini unduh di sini ya. Kalau unduh baru dibuka, kebetulan ada PowerPoint di komputer saya, ini PowerPoint. Dia bukanya pakai PowerPoint 365. Kebetulan di tempat saya PowerPoint 365 ya. Nah ini juga ininya upload juga sebenarnya, cuma gagal ini ya. Berarti kita harus pasang di sini di apa namanya, di cloud ini ya, aplikasi Open Office ya, atau aplikasi Office ya, sehingga nggak perlu di-download gini ya. Jadi kalau kita klik ini ya, itu harusnya jalan di situ ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita bahas berikutnya ya. Kita explore dulu ini ya, fungsi-fungsinya ya. Nah, fungsi-fungsinya ya mirip seperti fungsi-fungsi yang ada di Android kita. Jadi enak ini ya. Ini gratis loh ya, gratis banget. Nah, ini file tadi ya. Kemudian itu file foto sudah ya. Oh ya, Pak, kalau Dropbox itu kan bisa bisa kita upload ya, nyimpan data. Apakah ini juga untuk nyimpan data juga? Iya, ini sama juga, kita mau menyimpan data, misalnya apa? Nyimpan foto misalnya, upload foto di sini ya. Upload foto, gimana caranya ya upload foto ya? Ada fungsi ya, fungsi upload foto, oh nggak ada ya. Oh ini ada tambah ini ya, tombol tambah ini ya. Kalau
kita masuk di sini bagian foto, misalnya kita mau upload foto deh, upload foto. Foto apa ya kira-kira? Oh ini ya, banyak ya. Oh ini foto apa ini? Foto orang mudik ya, foto orang mudik. Nah ini, bisa ya. Ya ini orang mudik, foto lama ini ya, tahun 2001. Berapa tahun? 20 tahun, 21 tahun yang lalu ya. Ini ada di Twitter ini ya. Di Flickr ya. Ini pemotretnya di Flickr itu enak. Dokumen saya dulu juga masih ada di Twitter. Nah, kebetulan ini fotografernya udah jalan menggunakan Flickr sejak lama. Menyimpan dokumennya lama banget. Di situ foto-fotonya sudah jadul-jadul ya. Menjadi bukti kita kalau dulu itu kereta api itu lama ya kayak gini kereta api. Jadi kursinya ini penuh juga. Akhirnya banyak orang yang penuh juga di sini, tidur di sini. Aduh, kasihan banget ini. Ini lama loh, ini perjalanan biasanya dari Surabaya ke Jakarta atau Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya Semarang aja kemarin 4 jam. Bayangin 4 jam kayak gini. Wes banyak banget. Tapi sekarang sudah nggak ada gini ya. Sekarang enak duduknya, banyak yang kosong. Iya Pak, tapi sekarang mahal harganya. Iya mahal lah, sesuai dengan kenyamanan gitu ya. Kalau seperti ini untel-untelan ya. Aduh ini ya, berhasil ya. Sekarang kita upload video deh. Video itu yang mana ya? Kita lari ke video dong. Video mana video? Fotos ya, fotos sama video. Nah ini ya video. Video ada ya, ada di fotos kayaknya. Ini ya fotos. Oh berarti filesnya ini untuk operasional ya. Jadi kalau mau upload di bagian sini, kita nanti di sini diatur sendiri ya oleh cloud. Kita upload video ya. Videonya yang mana ya kira-kira? Video. Nah ini ya, video apa ini? Ya. Ini adalah video dari media massa. Sri Lanka benar-benar menghadapi krisis multidimensional yang membuat perekonomian negara ini memburuk. Negara ini menghadapi beban utang luar negeri yang sudah jatuh tempo. Sementara di saat bersamaan, mereka juga tak memiliki cadangan devisa. Di dalam negeri, warga berebut mendapatkan bahan bakar yang sudah habis. Pasokan makanan hingga obat-obatan pun terbatas. Tak hanya itu, Sri Lanka juga tak memiliki uang untuk membayar gaji para pegawai negeri. Akibat kondisi itu, Sri Lanka dicekam demonstrasi hingga tergulingnya kekuasaan Gotabaya Rajapaksa yang akhirnya mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Perdana Menteri baru ditunjuk, Ranil, kini menghadapi persoalan yang sangat rumit. Ia juga memegang tanggung jawab untuk mengisi jabatan-jabatan menteri yang kosong. Sekarang berikutnya adalah apakah ini bisa terhubung ke jaringan HP ya. Ini kita cek IP-nya 10.20.14.138. Apakah kalau kita mau pakai HP bisa jalan? Mari kita cek ya. Kita buka, nanti kita putar ini apa namanya, perangkat yang ada di dalamnya ini di HP kita. Ya, kita cek di sini ya. Saya buka motor saya. Ya. Ya ini ya. Saya pakai HP saya ini ya. Kemudian saya akses dari HP saya hubungkan ke jaringan kampus ya. Saya pakai WiFi. Pakai WiFi-nya tadi berapa IP-nya tadi? IP-nya adalah 10.20.14.138. Oke deh, pakai browser ya, pakai browser.
10, 20, 14, 20, 14, 138 ini ya. Pakai browser 10 dan langsung akses di ini di server saya di HP ini ya barusan. Kita klik, nah ini berhasil masuk ya. Kita buka ini ya. Nah, ini formatnya seperti ini. Nah, kemudian kita buka lagi Subura, password. Oke, ini formatnya seperti itu. Lalu kita klik masuk nih ya. Login. Cek di sini login ya, berhasil masuk ya, berhasil masuk ya, itu ya. Nah, contohnya sekarang kita buka filenya ya, kita buka filenya, file. Kita buka video yang tadi ya, video yang sudah saya upload tadi. Videonya yang mana tadi? Oh ini ya. Filenya ini video. Saya klik video. Jalan nggak? Oh jalan ya. Sri Lanka benar-benar menghadapi krisis multidimensional yang membuat perekonomian negara ini buruk. Negara ini menghadapi artinya udah jalan ya aplikasi kita ya. Nah, tugas Anda adalah melihat ini ya. Tugas Anda adalah melihat ini. Bukan melihat. Membuat tutorial lagi, mengeksplor isi dari Nextcloud-nya itu ya. Mengeksplor isi dari Nextcloud-nya. Simpel aja, memasang-masang aplikasinya juga, menjalankan aplikasinya, mencoba file-file tadi. Kemudian kalau ada Office ya, kalau ada Office-nya bisa diinstal Office-nya. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Penting dieksplor dulu ya. Penting dieksplor dulu. Jadi mari kita eksplor lagi ya. Kita eksplor lagi gimana caranya. Kita eksplor lagi di sini. Nah, ini sudah jalan tadi ya, komputer lewat jaringan tadi. Kemudian kita menjalankan aplikasi tadi ya. Aplikasinya mana aja tadi? Nah, ini ya. Aplikasinya adalah ini tadi, kita masuk ke Your Apps ya. Your Apps ini activity. Ya, activity-nya mana ini? Activity. Nah, ini activity kita bisa lihat seluruh aktivitas kita. Jadi kita jalankan mana aja itu dibuka di sini ya. Ini ada bekas-bekas yang sudah saya jalankan tadi ya. Ya, ternyata ada di sini, ada recordnya ya. Sama seperti aplikasi kita pakai YouTube, kemudian pakai Facebook ya, rekam jejak kita, aktivitasnya direkam oleh mereka ya. Tujuannya adalah biasanya untuk mendeteksi apa yang kita aktivitas apa yang kita lakukan. Dengan demikian oleh aplikasi, oleh YouTube, oleh Facebook itu Anda akan dibaca, oh dia suka buka-buka ini loh, dia sedang memikirkan ini loh, maka dia akan memberikan iklan-iklan sesuai dengan apa yang Anda pikirkan gitu. Jadi ada AI-nya di situ ya, membaca rekam jejak Anda gitu ya. Kalau Anda suka buka-buka aplikasi video-video atau membaca-baca gitu ya, membaca website apa gitu ya, website tentang pendidikan ya, tentang kuliah gitu ya, maka Anda akan diberikan iklan-iklan terkait itu gitu ya. Kalau Anda suka melihat website pelatihan ya, kuliah online, maka Anda akan diberikan
iklan-iklan terkait itu gitu ya. Jadi apapun yang Anda lakukan di situ jangan dipikir mudah ya, bebas aman gitu ya. Nah, itu semua dibaca dari segala aktivitas itu semua. Bisa dihapus Pak, bisa. Nah, seperti ini Anda bisa hapus ya. By you ini artinya Anda yang lakukan, kemudian by user. Nah, ini by user ini kalau ada aktivitas dari user itu bisa diketahui, ini hanya dimiliki oleh admin ya. Nah, favorit itu biasanya yang dibuka-buka macam-macam ya. Kemudian security juga, file share, apa yang di-share oleh anggota semuanya terlihat di situ ya. Kemudian nanti ada anggota siapa yang terlihat semuanya di sini. Kemudian APPS itu bisa Anda klik di sini ya, APPS ini ada di sini. Muncul nanti banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan di situ ya. Syaratnya harus kita install ya. Syaratnya harus diinstal dulu di situ ya. Nah, jadi kalau nggak diinstal ya nggak jalan lagi gitu ya. Bagaimana installnya? Tinggal diaktifkan aja. Mari kita coba ya, mari kita coba. Nah, ini proses untuk APPS ini mungkin agak lama karena dia akan ada sinkronis dengan yang ada di luar ya, di internet ya. Nah, di internet jalurnya berapa panjang jalurnya sehingga mempengaruhi juga beban dari internetnya itu ya. Nah, terpengaruh dengan kecepatan internet, jadi nantinya juga akan prosesnya membutuhkan waktu ini ya, membutuhkan waktu. Jadi ini mungkin agak lama kalau lewat sini. Tapi yang sudah saya buka tadi ya, nah, Anda bisa lihat nanti muncul seperti ini ya, APPS. Nah, ini tinggal diaktifkan aja. Jadi kalau posisinya ini adalah disable, Anda tinggal klik aja ya. Tinggal diklik aja itu gimana? Tinggal diklik ini jadi enable. Nah, ini ya. Enable. This action requires you to confirm your password. Nah, kita masukkan password kita, password admin yang kita buat tadi ya. Nah, ini ya langsung hilang. Nanti hilang di sini aktif, kita lihat di sini aktifnya di sini. Nah, ini muncul di sini ya, circles. Hasilnya dan sebagainya. Ini tadi yang kita nyalakan tadi ya, file sharing dan sebagainya. Ini semua aplikasi-aplikasi yang sudah ada di sini ya. Nah, ini PDF viewer, tadi PDF jalan, kemudian fotos ya, dan lain sebagainya. Video sini ya, video player juga sudah ada. Jadi yang disable ini yang belum jalan di situ ya, disable. Kebanyakan belum jalan di sini ya. Nah, ini. Kita bisa cek di sini. Nah, ini. Jadi ya sudah banyak jalan, yang belum jalan ya dikit. Dikit ini ya. Theming ini adalah tema dari tampilan ini, misalnya kalau kita ingin macam-macam gitu ya. Kemudian selain ini apakah ada lagi? Nah, ini saya kurang explore ya, belum explore. Tapi sementara sampai di sini ya, explore kita, karena yang ini kita manfaatkan untuk yang lain-lain yang sudah standar dulu ya. Adapun explore berikutnya tentu saja kita akan ikuti explore yang ada di sini ya. Fungsi-fungsi yang diberikan untuk admin itu apa saja ya. Untuk developer itu apa saja gitu ya. Nah, biasanya user sama admin saja dulu ya. User sama admin saja dulu ya. Admin biasanya apa yang ada di sini sudah terinstall. Adapun nanti untuk admin ya, ini setting-settingnya ada di sini semua ya. APPS management misalnya kita mau menambahkan APPS ya, itu ada di sini ya. Ya, APPS-nya apa saja. Kadang-kala kalau sudah kita ingin nambah-nambah yang lain, nah ini kayak gini ya. Nah, kita ingin nambah-nambah yang lain, maka ada tambahan-tambahan biaya, permintaan biaya. Kamu mau tambah ini kah? Maka kita akan ditambahkan biaya, biasanya gitu ya. Atau kita itu kalau ada yang tidak gratis gitu ya, atau yang lebih
lebih mahal gitu ya, lebih banyak fungsi gitu ya. Tapi kita pakai yang gratis dulu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini ya. Nanti tugasnya saya tulis ya di sini ya, di Classroom. Jadi ada tugas lagi. Kalau ini kemarin ada tugas 2, ya, tugas 3-nya adalah mengeksplor ya, mengeksplor seluruh aplikasi klub kita. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jam 11 pas ya, jam 10, 1 jam aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin ada yang ditanyakan mas-mas, mbak-mbak. Ditulis ya di sini ya. Tanpa henti jangan bagikan dulu layar. Oke. Siapa yang saya ya ini? Ini diberi peringatan. Oke. Ada yang tanyakan? Saya mau nanya Pak, ya ditulis saja, silakan ditulis. Nah, keluar suaranya. Mana pertanyaannya mas? Tulis mas. Oke, silakan. Ambil niat. Apa ini? Kelebihan beban mengajar. Nasional. Jagung. Mengenai ngeping IP OS asli di server OS virtual, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Berarti caranya nggak ikut mata kuliah jaringan komputer. Kalau untuk sebaliknya dari CMD ping ke bisa, padahal untuk mengakses Nextcloud-nya di browser bisa Pak. Oh, mungkin ke ini firewall Anda kali ya. Nah, firewallnya mungkin dibuka ya, firewallnya, sehingga ada komunikasi. Ada yang mungkin nggak mau gitu ya, nggak mau connect. Kemarin juga begitu ya, saya juga sempat gitu. Kemudian di firewallnya itu dibuka ya. Firewall yang di Windows ya, Windowsnya Anda buka dulu firewallnya, kemudian nanti biasanya bisa itu. Tapi ada kalanya yang di bagian itu yang dia menutup gitu ya, bagian itunya menutup sehingga tidak mau. Nah itu kalau Anda ingin detailnya, saya kurang bisa jawab detailnya, tapi kalau Anda cari di Google misalnya ketemu ya, nah itu biasanya gitu, kita ketik di situ ping ya, ping dari Windows ke Linux, VirtualBox gitu ya, cari sendiri di situ nanti ketemu misalnya. Nah itu tutorialnya di situ, teknisnya banyak di situ. Nah, kalau saya bahas di sini nggak bisa, nanti nggak selesai nanti. Mungkin itu mas ya, jadi bisa di Google ya, bisa di Google teknisnya. Jadi bisa di Google teknisnya. Saya nggak bisa ngajarin teknisnya. Ya kurang lebih apa yang sudah
saya lakukan itu bisa lolos semua lah. Coba-coba. Ada lagi yang tanyakan? Saya rasa itu ya jawabannya. Dibahas di sini agak panjang. Ada lagi ya? Gak ada ya? Saya rasa cukup ya itu ya. Nah, jam 11 persiapan Jumatan. Jadi gini ya, bagi teman-teman yang lain ya, memang kadang kita praktek seperti ini harus berulang kali ya, berulang kali coba-coba gitu ya. Ya tadi juga gitu ya, ngajar pagi RPL tadi ya juga ada langkah-langkah seperti ini. Begitu saya install kemarin tuh kok gagal ya. Kemarin tuh oke-oke aja sih, ya. Tapi kok gagal lagi ya, ada apa ya gitu ya. Setelah saya buka lagi, buka dokumentasi yang di YouTube itu ya, ketemu, ini, tapi kok berbeda gitu loh, masalahnya berbeda, ternyata hampir tiap versi itu berbeda, jadi ada kasus-kasus yang berbeda gitu ya. Nah itu yang pentingnya kita melakukan trial, percobaan ya, supaya kita tahu bedanya, nanti kalau ada kesalahan kita bisa melakukan perbaikan gitu ya. Jadi kalau di presentasi saya itu kadang ada yang beda gitu ya, itu ya bisa jadi ya, kita kalau nggak tahu seperti itu langkah-langkahnya mungkin bisa jadi kurang latihan kita ya, melakukan percobaan, karena semakin lamanya semakin berubah. Pak, saya mau nanya, pas saya install Nextcloud terus saya mengganti jaringan dari NAT ke Bridge, tapi di NAT ke Bridge pilihan wireless-nya nggak muncul, itu kenapa, solusinya di mana? Ya mungkin di driver Anda ya, ada drivernya nggak wireless komputernya gitu ya. Komputernya dia akan membaca perangkat keras yang ada di tempat kita di hub, di di komputer kita, di laptop kita ya. Di laptop kita kalau ada, kita biasa pakai WiFi, biasanya dia dibaca di situ oleh VirtualBox ya, dibaca. Oh ini ada WiFi-nya ini. Perangkat kerasnya dibaca oleh itu, kemudian muncul di situ. Tapi kalau nggak berhasil dibaca, itu berarti bisa jadi VirtualBox-nya, bisa jadi nggak ada WiFi-nya, perangkat kerasnya tadi, itu bisa jadi nggak ada juga, atau rusak gitu ya. Anda biasa menggunakan kabel gitu ya, nggak masalah, pilih aja pakai kabel gitu ya, kalau memang nggak ada WiFi-nya ya. Atau pakai yang biasa ada di situ, atau tulisannya memang bukan wireless gitu ya. Nah, bisa jadi di situ di perangkat kerasnya itu tidak mencantumkan tulisan wireless gitu ya, tapi di situ menggunakan kata lain gitu ya, kata lain yang bukan wireless tulisannya, tapi perangkat apa gitu ya, tapi wireless juga gitu. Nah bisa jadi seperti itu Mbak, jadi bisa coba-coba di situ. Nah, pengalaman saya begitu ya. Jadi saya cari-cari mana ya wirelessnya, nggak ada ya ini. Oh pakai ini loh. Nama perangkat keras wirelessnya itu. Jadi itu seperti kasus saya Pak, update VirtualBox-nya yang terbaru, nanti akan muncul drivernya. Oh ya ini teman Anda ini menjawab nih ya. Jadi ada ada hal baru. Bisa jadi VirtualBox-nya yang keliru ya. Bisa jadi WiFi-nya nggak ada, bisa jadi macam-macam, banyak faktor ya. Oleh karena itu kita cek satu-satu biasanya ya. Mungkin itu ya Mbak yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang tanyakan? Nah ini pentingnya kita coba-coba ya, coba-coba praktek. Jadi kalau prakteknya dipikir aman-aman aja, wah bisa jadi kalau ada kasus seperti ini kita nggak tahu solusinya ya. Nah, bagi teman Anda ini ya, solusinya bisa ditemukan. Oh, VirtualBox-nya perlu diinstal lagi ulang gitu ya. Oh, perlu di-set lagi gitu ya. Di-set lagi komputernya, atau kita cari-cari di Google ya. Banyak sekali solusi di Google ya. Saya sendiri juga begitu ya, sama. Nggak selalu mulus gitu. Ada apa ini ya, nggak jalan gitu ya. Cari-cari di Google, ketemu ini ya, bagian ini. Enak sekarang itu daripada dulu ya. Sekarang ini banyak sekali petunjuk ya dari Mbah Google ya.
Mbah Google ini membantu kita belajar. Barangkali ada lagi yang tanyakan? Saya cukup ya. Ya, dicoba ya, dicoba. Kalau nggak coba nanti nggak tahu seperti apa cloud ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti saya akan sampaikan tugasnya setelah ini saya akhiri ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Insya Allah masih ada beberapa kali pertemuan kita. Minggu depan kita tanggal 3 ya, tanggal 3 masih ada 3 minggu lagi ya. Mungkin tanggal 17 ini kita isi ujian susulan ya, UTS ya. Jadi minggu menjelang minggu tenang ini nanti kita isi dengan ujian susulan ya. Jadi bagi Anda yang UTS-nya kemarin belum UTS, nanti insya Allah saya akan buka nih ya UTS. Jadi tanggal 3 sampai 10 masih kita isi dengan kuliah ya. Dan sekarang tanggal 27, minggu depan masih ada 2 minggu lagi dan ini UTS susulan. Minggu depannya lagi libur ya, minggu tenang itu udah libur semua. Kemudian tanggal 1 atau tanggal 8 ini adalah UAS ya. UAS penting banget, silakan disiapkan ya. Terutama tugas-tugas Anda ya. Tugas-tugas, ujian-ujian itu dipenuhi ya. Jangan sampai kosong, bolong ya. Karena kalau kosong bolong ya bolong dong nilainya gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai nilainya bolong ya. Tugasnya memang banyak ini ya karena kita belajar online ya. Belajar online ini ya membutuhkan keaktifan kita ya. Keaktifan mahasiswa untuk melakukan belajar ya. Untuk belajar, mengikuti materi daring ya, mengikuti materi online. Oleh karena itu Anda sendiri ya, Anda sendirilah ya menentukan nasib Anda sendiri ya, bukan Pak Subur ya, tapi Anda sendirilah yang menentukan nasib Anda sendiri dengan melakukan antisipasi ya, mengikuti mengadaptasi diri ya, mengikuti cara belajar online ya. Jangan sampai belajar online itu Anda samakan dengan belajar tatap muka seperti ini, beda ya. Kalau tatap muka itu mungkin Anda dipukul-pukul ya, kena pukulan ya. Tapi kalau di online, Anda sendirilah yang memukul diri Anda sendiri ya. Dosennya cuma menilai aja terhadap apa yang sudah Anda lakukan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.